sambil menyimak, sambil membaca apa dari ya penjelasan saya. Oke. Nah, ini dia tujuan menulis. Ini saya kelompokkan ada 3, yaitu brand awareness, promotion, dan lead conversion. Lead conversion. Nah, inilah 3 tujuan menulis yang menjadi sales funneling ini efektif. Sehingga bisa jadi konten yang dipromosikan atau yang diberikan ke kita, skrip yang kita diberikan ke kita, itu adalah skrip dia tahapan yang ke-3 misalkan. Padahal dia di jaringan, di media sosialnya dia udah ngebangun dulu tuh percakapan, membangun dulu awareness-nya, habis itu baru promosinya. Nah, kita di share yang promosinya doang. Ya nggak jadi, karena itu adalah bagian sebagian dari 1/3 bagian dari sales funneling itu. Sehingga 2/3-nya lagi kita harus minta, karena tujuan menulisnya dia berbeda gitu. Tujuan menulis yang dikasih ke kita itulah yang promosi. Sedangkan yang brand awareness-nya, yang lead conversion-nya belum dikasih ke kita, ya otomatis akan mental gitu kan. Nah, gimana baiknya gitu kan? Apakah kita harus nggak ngikutin leader? Ya nggak juga gitu. Baiknya adalah kita tetap harus menjaga media sosial kita ini selalu punya awareness, punya kesadaran bahwa di akun kita ini lagi menjelaskan tentang produk A, misalkan produk Viagra gitu kan. Nah, habis itu baru skrip promosinya gitu. Itu akan lebih berimpact dibanding dengan kita langsung nggak tahu, jarang posting selama 3 hari, 5 hari tentang Viagra, tiba-tiba posting promosi tentang Viagra. Kalau terjadi nyantol, alhamdulillah berarti rezeki dari Allah. Tapi kalau nggak nyantol, ya udah berarti itu ada faktor harus mengevaluasi faktor apa yang menjadi kesalahannya. Nah, kalau tiba-tiba nyantol ya udah itu berarti dari mungkin sholawatnya, dari ya riadohnya sehingga pada nyantol gitu kan. Nah, buat Bapak Ibu yang sekarang pengen, misalkan saya pengen dong membangun gitu sejak awal gitu. Nah, kalau memang pengen membangun, nah harus memiliki 3 konsep tujuan ini, tujuan menulis ini. Kita harus bisa punya tujuan menulis ini untuk brand awareness, promosi, dan lead conversion. Nah, jadi paham ya bagaimana untuk yang pertama itu adalah tujuan menulis. Yang ingin ditekankan adalah kalau kita mau membuat kalimat promosi, tujuan menulisnya apa dulu? Ya, tujuan menulisnya apa dulu? Yang ingin langsung lead conversion, atau mau sekedar brand awareness, atau mau ya ibaratnya ada orang yang nyantol, nggak nyantol ya syukur gitu kan. Ya, itu tergantung tujuan Bapak Ibu nanti ketika menulis. Nah, pertama tujuan. Oke, sebelum ke step lainnya, dari tujuan ini ada yang ditanyakan? Kalau terlalu cepat bisa diminta diulang sebagian bagian belah mana gitu kan, supaya bisa diterima utuh penjelasannya. Nggak ada yang bertanya atau nggak ada yang ingin menanggapi? Udah cukup jelas atau ya? Udah pernah dapat penjelasannya ya? Oke. Nah, saya lanjut ya. Jadi, yang berikutnya, kalau kita sudah paham tujuan menulis kita untuk apa, nah yang berikutnya adalah konten yang harus ada dalam tulisan tersebut. Jadi apa aja sih yang harus ada dalam tulisan, dalam sebuah kalimat itu harusnya apa aja. Kan kalimat itu nggak hanya 1 baris, 2 baris ya. Artinya kalimat itu bisa dalam 1 paragraf gitu kan. Nah, ini nanti saya akan jelaskan kerangka yang harus ada dalam tulisan promosi itu apa aja. Nah, kerangka ini bisa dijadikan juga sebagai apa tuh, dipecah lagi menjadi part per part, misalkan jadi per tema harian boleh, atau menjadi sekaligus dalam satu tulisan sekali posting boleh juga, nggak masalah. Karena yang namanya proses marketing itu fleksibelnya sangat elastis, sangat fleksibel banget gitu. Konsep marketing di
di perusahaan ini dipakai ke perusahaan yang lain satu lagi. Bisa jadi jalan, bisa jadi enggak. Karena ada faktor market yang berpengaruh di situ. Sehingga market ini atau ibaratnya katanya kata lainnya itu selain market itu kayak apa ya, followers kita lah, ataupun customer kita. Karena bisa jadi customer Teh Irma, Butari, Bunda Muntaha, Pak Bambang, ini kan beda-beda customernya. Walaupun sama-sama penikmat Viagra, maksudnya pengguna Viagra. Nah, pasti customernya beda-beda. Ada yang ya kebanyakan teman-teman seprofesi, kebanyakan saya tetangga, jamaah masjid, kebanyakan saya malah para sales di kantor gitu kan. Nah, tentu ini beda lagi nanti nyusun kalimatnya. Nah, itu yang jadi berpengaruh dalam tujuan menulis itu. Sehingga kita harus pilih-pilih mana sih kalimat promosi yang cocok gitu. Atau kita edit ya, kita edit sesuai dengan customer kita, sesuai dengan followers kita gitu, sesuai dengan list kontak kita gitu. Jadi kita edit, nggak masalah. Kita edit tuh kalimat promosinya, boleh. Toh leader bakalan seneng kalau dengan lihat kreativitas mitra di bawahnya gitu kan. Oh dia ternyata udah bisa bikin skrip nih gitu kan, udah bisa jalan sendiri, ya itu kan lebih seneng. Tapi ada leader yang marah-marah, ya udah itu berarti dia leader yang egois kemungkinannya. Ya, dia abaikan aja yang begitu. Oke, nih saya tunjukkan kerangka yang harus ada dalam sebuah tulisan. Nah, kalau buat yang sering masak, ingat Aida pasti ingat bumbu. Terutama yang di Bandung nih, Aida, tahu pasti Aida. Bumbu pedes ya. Pedas atau asin nih. Ya, jadi AIDA ini bukan nama bumbu ya, tapi ini singkatan dari attention, interest, desire, dan action. Nah, kerangka dalam tulisan harus memuat ini. Ada atensi, artinya menarik perhatian. Interest, ini yang mendorong ya, mendorong orang untuk berminat baca sampai selesai. Lalu desire, memunculkan hasrat. Ya, memunculkan hasrat tuh kayak memunculkan keinginan. Nah, desire itu sudah memunculkan keinginan. Nah, pas action, nah action ini adalah sellingnya gitu kan. Saya harus ngapain kalau udah saya tertarik, kepengen, udah kebelet, harus ngapain gitu kan. Nah, itu adalah actionnya. Hubungi WA kah, langsung klik link, atau langsung transfer kah, gitu kan. Atau langsung konfirmasi transfer bisa aja gitu kan. Nah, itu actionnya macam-macam. Tergantung dengan kita membangun kontennya sendiri. Nah, tadi apa? AIDA itu adalah attention, menarik perhatian, interest itu mendorong minat, ya, mendorong minat untuk orang lebih tertarik baca sampai selesai. Lalu desire, yaitu memunculkan hasrat atau keinginan. Nah, lalu actionnya, kalau udah kebelet, udah kepengen, harus ngapain? Nah, itu actionnya. Ya, inilah kerangka dalam sebuah tulisan. Nah, sebenarnya segampang itu penjelasannya sih. Penjelasannya segampang itu. Yang sulit adalah prakteknya. Yang sulit adalah prakteknya. Karena memang praktek itu ya namanya praktek ya. Kenapa ada ujiannya juga gitu kan? Ya karena praktek itu sesuatu yang perlu diterapkan dan dicoba dilakukan, bukan sekedar tahu. Nah ini contohnya. Nah, saya akan memulai dengan contoh kalimatnya nih begini. Apa yang menjadi menarik perhatian sebuah tulisan saya? Nah, kalimat yang paling powerful untuk menarik perhatian itu adalah tanda tanya, kalimat tanya ya. Kalimat tanya. Mau uang 100.000? Itu menarik perhatian kan? Nah, terus penerima Ayla ini juga menarik perhatian, attention-nya dapat. Penerima Ayla. Nah, terus seperti namanya Teh Irma kan, penerima Ayla, makanya saya langsung nanya. Karena saya tertarik tentang itu. Tertarik tentang penerima Ayla ini apa sih gitu kan. Nah, attention itu kalau pengen yang powerful ada kalimat tanda tanya yang memunculkan pertanyaan intinya ya. Atau kalau misalkan bukan tanda tanya, bukan kalimat tanya, tapi menimbulkan pertanyaan boleh. Attention-nya begitu. Nah, lalu di contohnya ini adalah ingin hemat dalam berkendara. Nah,
Karena ini hemat dalam berkendara kan memang keinginan setiap orang gitu kan, keinginan setiap orang, lalu kebutuhan juga sekarang apalagi dalam kondisi seperti ini adalah menjadi kebutuhan untuk berhemat. Nah, terus apa yang menjadi daya dorongnya? Nah, daya dorongnya bisa dengan menyebutkan hasil, menyebutkan benefit, menyebutkan pengalaman cerita gitu kan. Nah, interestnya begitu, yang mendorong menariknya itu apa? Cerita saya kah? Atau ada benefit yang diberikan kah? Nah, ini di dalam contoh saya langsung mengambil kalimatnya adalah hasilnya. Jadi ketika saya sudah berhemat, saya bisa menghemat hingga 50.000. Nah, siapa sih yang nggak mau hemat 50.000? Kalau dikumpulin 50.000 dalam sebulan kan lumayan tuh. 50.000 sekarang tuh. Nah, kalau udah menarik minat, orang pengen tahu lebih lanjut kan, sehingga muncul rasa penasaran, langsung menimbulkan hasrat gitu kan. Nah, kita tambah lagi hasratnya, yaitu untungnya selain menghemat, menjadi jalan usaha juga. Nah, di sini udah menjadi hasrat kan setiap orang yang ingin menjadi hasrat kita untuk berusaha gitu kan, untuk memiliki usaha gitu kan. Lalu actionnya, Anda ingin berhemat juga. Nah, ini langsung kalimat actionnya. Saya bantu saat ini, hubungi nomor sekian. Nah, ini adalah contoh penggunaan konsep AIDA ya. Ini contoh penggunaan konsep AIDA di dalam sebuah tulisan. Oke, saya pengen cek apakah suara saya cukup jelas atau terpotong-potong. Jelas. Jelas ya, nggak terputus-putus ya. Oke. Siap. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan atau ingin dibahas? Boleh. Ingin dibahas lebih lanjut, bisa ditanyakan. Karena dalam copywriting itu ilmu yang diajarkan konsepnya dari itu sebenarnya, dasarnya dari itu. Nanti dikembangkan dengan beberapa, ada tips praktis, ada yang dikembangkan lagi dengan kalimat-kalimat penggunaan kata-katanya apa gitu. Nah, kata-kata yang mengundang emosi itu sangat dianjurkan ya dalam menulis. Misalkan kata bayangkan. Kata bayangkan ini mengundang emosi, mengundang orang untuk ikut masuk ke dalam cerita, bayangkan. Lalu hebatnya, luar biasa, dahsyat, itu mengandung emosi. Nah, kenapa sih harus menggunakan emosi? Ya, sekali lagi, dalam sebuah kalimat, kalau kalimat itu datar-datar aja, itu tidak akan menimbulkan drama, tidak menimbulkan konflik. Nah, harus ada dramanya. Harus ada dramanya. Drama itu bukan berarti drama kayak sinetron ya, tapi kayak ada muatan emosinya. Nah, dengan kita menambahkan muatan emosi, itu akan ada dramanya, ada konfliknya. Kenapa film-film laku di pasaran? Ya karena film itu ada dramanya, ada konfliknya. Itu yang bikin menarik. Kalau dia datar-datar aja, nggak menarik. Nah, begitu juga tulisan. Kalau tulisan datar-datar aja, tanpa ada drama, tanpa ada emosinya, ya itu nggak akan jadi menarik. Promosinya ya nggak menarik perhatian. Gitu. Nah, kita harus membuat sesuatu yang menarik, yaitu dengan membuat kata-kata itu menggunakan kata-kata yang bermuatan emosi. Itu bikin menarik. Contoh kalimat datar itu gimana? Kalimat datar itu yang mengungkapkan fakta dan data. Itu datar banget. Fakta dan data itu datar. Kalau kita tambahkan emosi, nah itu akan lebih berasa. Walaupun berikan fakta data, tapi kalau ada emosinya, emosi itu gini, misalkan kita mau ngasih tahu faktanya Viagra itu bikin hemat dan melaju kencang dalam jarak 100 km masih tarikannya enteng misalkan. Nah, kalau dengan kalimat itu saja sampai 100 km titik. Ini saya tulis ya coba ya.
Coba Bapak Ibu baca tulisan yang saya chat di sini. Saya akan tulis chat kalimat tadi ya. Hematnya pakai Viagra. Coba dibaca tulisan ini buat Bapak Ibu bagaimana pakai dibaca tapi dengan apa? Dengan menggunakan indera perasanya ya. Dibaca di chat, saya tulis hematnya pakai Viagra dalam 100 km bensin irit dan tarikan enteng. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Paling cuma muncul, oh, ya atau responnya, ya masih mending kalau muncul respon begitu sebenarnya. Tapi kalau bilang, terus apa untungnya? Terus gimana? Kayak kalau sampai begitu, itu udah jelas orang tidak merasakan apa-apa. Nah, makanya harus ada muatan emosi di sini. Nah, cara menambahkan muatan emosi, saya tulis lagi ya. Tadi kan ada bayangkan. Nah, makanya kita tulis nih, coba dengan kata bayangkan. Nah, itu saya tuliskan di kolom chat dengan menggunakan kata yang ada emosinya. Nah, betul. Teh Irma mencoba ya. Bayangkan teman-teman hanya dengan satu butir vitamin Viagra motor saya irit bensin hampir 0%. Nah, itu jadi lebih menarik gitu kan. Ada muatan emosinya, membuat orang ingin bertanya lebih dalam atau ingin mengetahui lebih lanjut gitu kan. Nah, tadi saya cantumkan tuh, bayangkan perjalanan 100 km, motor Anda masih tetap enteng tarikannya dan bensin cuma habis 1 strip. Gila nggak tuh Viagra hematnya? Nah, sama-sama kan kalimatnya dengan kalimat pertama yang saya contohkan, tujuannya adalah menyampaikan bahwa dengan pakai Viagra dalam 100 km itu bensin irit dan tarikan enteng. Nah, tapi gara-gara ingin membuat kalimat itu yang menarik ya, copywriting yang menarik, kita tambahkan muatan emosinya. Nah, itu dengan kata bayangkan. Nanti ada dengan kata dahsyat, luar biasa, atau keren, mantap. Nah, makanya UIN sering menggunakan kata-kata itu, yaitu untuk memberikan muatan emosi gitu. Muatan emosi yang memberikan orang lebih ingin tertarik mengetahui lebih lanjut materi apa sih yang ingin disampaikan atau apa sih yang ingin ditawarkan gitu kan. Nah, begitulah kira-kira caranya membuat kalimat promosi. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin mencoba, coba silakan aja apa yang terlintas dengan tadi yang saya jelaskan sekarang di kolom chat, nanti biar kita menjadi pembelajaran bersama. Tadi Teh Irma udah mencoba dengan, bayangkan teman-teman, hanya dengan 1 butir vitamin Viagra, motor saya irit bensin hampir 50%. Nah, coba dengan kata bayangkan, produknya apa aja terserah, yang ingin dikenalin boleh, di luar produk terinnya pun boleh. Bisa Anda bayangkan di tengah pandemi begini orang kesulitan,
saya memiliki usaha dari rumah aja, hanya dengan berjualan menghemat BBM. Gitu. Anda mau? Nah, kayak gitu-gitu udah. Itu menjadi kalimat yang powerful jadinya. Nah, silakan ya dicoba karena materi copywriting itu sama, gimana aja akan dengan konsep itu. Konsep menarik perhatian, emosi, call to action gitu kan. Kalimatnya itu aja. Tinggal kita pilih-pilih kata yang cocok dengan audiens kita. Gitu. Jangan juga ketinggian, jangan juga bikin asing atau bikin orang berpikir ruwet gitu kan, berpikir sampai nyari artinya di Google gitu kan. Ya itu bukan promosi, itu mengajarin orang. Oke, yang ingin mencoba boleh dituliskan ya. Sekarang sebelum ke sesi berikutnya atau materi berikutnya, ya bisa Pak Bambang dengan copy fokus. Berarti tujuannya ini cuma ingin mengenalkan bahwa ada copy fokus loh, gitu kan. Ada copy fokus yang nikmat. Tujuannya itu ya ngasih taunya, ngasih tahu bahwa copy fokus itu nikmat. Nah, ya kayak gitu. Jadi ini adalah membuat kalimat. Siap konser dapur. Oke. Silakan ya, nanti bisa dicoba di grup ya. Punya kalimat apa, punya terbayangkan apa, tulis aja. Tipsnya lagi nih, kalau menulis promosi, jangan menunda nulis. Intinya itu, jangan menunda tulis. Kalau misalkan lagi bengong-bengong, lagi di mana gitu kan, terus kepikiran, oh promosi ini bagus nih kayaknya nih, langsung tulis. Biasanya kalau nanti menunda, akan lupa. Itu udah kebiasaan banyak orang, jadi kalau menunda nulis akan lupa. Oke, nggak apa-apa yang belum sempat untuk menulis sekarang, nanti bisa menulis di grup WhatsApp ya, dengan kata bayangkan, pikirkan, terusnya apa lagi ya, dahsyatnya, luar biasa, keren, mantap. Oke, Mas Tri udah cukup, ini ada muatan emosinya, ada orang bisa merasakan berapi-api untuk bicaranya nih, merasakan tuh. Tinggal nanti ditambahkan kalimat tadi yang saya sampaikan tuh Aida, di kalimat awal ini udah ada konsep Aida juga sih, udah ada konsep Aida. Jadi emang dengan satu butir kecil dapat hasil besar. Nah itu bikin orang tertarik sih. Ya bisa dikembangkan lagi Mas Tri, bisa dikembangkan lagi dengan konsep Aida. Aida itu attention, interest, desire itu hasrat dan actionnya. Oke. Boleh tanya? Siap, silakan Pak Bambang. Ini maksudnya dalam satu menyusun konten itu ada nggak keefektifan berapa panjang kalimat yang efektif ataukah cukup singkat padat atau perlu penjabaran begini begitu atau bagaimana? Sekarang kembali ke tujuan menulisnya. Pertama kita tentukan tujuan menulisnya apa dulu.
Kalau tujuan menulisnya, kita misalkan tujuan menulis untuk brand awareness. Brand awareness kan ini, dan medianya ya, kalau kita tentukan tujuan, lalu media. Media, kalau medianya teks baris, misalkan yang teks berjalan gitu kan, ya itu satu kalimat, contohnya kan, hanya berapa kata teks baris. Terus kalau misalkan sebuah artikel, yang nggak mungkin juga pendek, dia minimal harus ada 3 paragraf. Terus medianya apa nih? Terus pemilihan media itu ditentukan oleh target kita, ini lebih banyak di mana. Nah, kalau medianya ternyata targetnya bukan di website, ya percuma kita nulis-nulis panjang, nggak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau target kita ternyata lebih banyak di Facebook. Nah, kalau Facebook kan nulis itu ada batasan karakter ya. Lalu di Facebook itu kan kalau kepanjangan ada read more. Nah, ada kayak apa, baca selengkapnya gitu kan, harus diklik. Nah, berarti kalimat pertama, kedua, dan ketiga itu harus mengandung orang yang ingin tahuan supaya ngeklik baca selengkapnya. Kalau mau panjang. Nah, berarti kalau nggak mau panjang, ya udah harus semuat dengan si Facebook itu disediakannya berapa tuh supaya nggak muncul tombol click more. Gitu. Nah, itulah yang disebut efektif, Pak Bambang. Jadi itu yang menunjukkan efektifnya. Tujuannya untuk apa, lalu medianya apa, dan media ditentukan oleh target market kita ada di mana banyaknya. Gitu. Misalkan ikutan grup Facebook. Nah, kita pelajari di Facebook itu harus berapa kalimat tuh. Dalam satu kali posting, itu harus ada berapa kalimat, berapa kata, berapa karakter, itu harus tahu. Nah, sehingga itu yang menjadi efektif. Begitu. Itu konsep efektifnya. Nah, kalau nanti lebih besar lagi efektif marketing itu, ya dilihat lagi dengan kita akan membangun di mana nih yang cocok dengan persona buyer-nya. Nah, itu akan makin banyak lagi faktor-faktor yang perlu dianalisanya. Kayak gitu, Pak Babang. Mudah-mudahan menjawab ya, jawaban pertanyaannya bisa terjawab. Oke, ini saya membahas lagi tentang konsep AIDA. Konsep AIDA, karena ada pertanyaan dari grup chat tentang AIDA. Oke, nah kerangka dalam sebuah tulisan itu harus mengandung AIDA, bukan bumbu ya. AIDA itu adalah singkatan Attention, Interest, Desire, Action. Attention yang berarti ketika orang baca pertama kali, itu harus yang mengundang perhatian. Yang kalau orang sulit untuk mengundang, misalkan sulit membedakan mengundang perhatian itu bagaimana sih? Yang mengundang perhatian itu adalah kalimat tanda tanya atau kalimat yang mengandung yang akan menimbulkan pertanyaan. Kalimat yang menimbulkan pertanyaan itu menarik perhatian. Lalu setelah orang menarik perhatian, nah lalu apa dorongan yang membuat lebih tertarik lagi? Interestnya. Apa yang menjadi tertarik dari audiens kita nih ketika sudah dikasih pemicunya gitu kan. Nah, kita harus didorong lagi nih. Didorong agar orang itu berhasrat, desire. Desire itu kan bahasa Inggris artinya adalah hasrat. Nah, agar orang berhasrat untuk beli. Nah, ketika sudah muncul hasrat, nah baru call to action-nya apa? Supaya orang mau beli, hubungi kemana? Ngeklik atau gimana gitu kan. Nah, itu konsep AIDA. Ya, konsep AIDA bisa jadi ini ada 3 aja, attention, interest, desire, bisa aja. Atau interest, desire, action, boleh kayak gitu. Ya. Nah, contohnya begini. Nah, saya menggunakan contoh yang kalimat pertanyaan. Ingat hemat dalam berkendara, ini untuk menarik perhatian orang-orang yang pengen berhemat dengan kendaraannya. Nah, yang menjadi daya tarik atau daya dorongnya, ya menjadi daya dorongnya, kan tadi baru menarik perhatian. Nah, dia yang menjadi daya tarik, interest, yaitu hemat 50.000. Yang menjadi daya tariknya adalah hemat 50.000 saya buatnya. Lalu yang ingin tambah berhasrat untuk berhemat apa? Bahwa ada benefit lain loh, yaitu menjadi jalan usaha juga. Nah, baru
action-nya apa ketika orang sudah berhasrat, bagaimana untuk beli, gabung, atau klik kemana gitu. Nah, itu action-nya. Begitu, Mas Tri. Jadi konsep AIDA seperti itu. AIDA, attention, interest, desire, dan action. Oke, tadi Bunda Mutaha penjelasannya AIDA tentang attention, interest, desire, dan action. Itu call to action Teh Irma. Nah, ini saya baca yang dari Teh Irma. Mau tahu info terbaru yang membumi saat ini, silakan klik link di bawah ini. Itu adalah call to action. Jadi itu langsung call to action kalau itu. Jadi harus ada kalimat tadi, berarti itu langsung call to action aja. Kalau dari konsep AIDA, hanya action-nya aja tuh ya, huruf A terakhir yang dipakai. Gitu. Nggak ada attention, nggak ada interest, nggak ada desire-nya. Berarti itu tinggal ibarat punya kolam ikan, itu ngejaringnya doang. Itu ngejaringnya doang kalau kalimat tadi. Mau tahu info terbaru yang membumi saat ini, silakan klik link di bawah ini. Itu cuma ngejaring doang buat orang-orang yang udah tahu info Viagra, orang yang udah tahu tentang Training.net, gitu. Orang yang udah tahu tentang manfaat, benefit tentang produk Training.net, gitu kan. Keuntungannya apa, itu baru cocok dengan kalimat seperti itu. Mau tahu info terbaru yang membumi saat ini, ini baru call to action. Menurut saya langsung call to action ini. Tapi buat orang-orang yang baru baca, ya ini mungkin akan berubah konsepnya. Bisa jadi konsep yang dipakai kalau ada muncul kalimat ini, mau tahu info terbaru yang membumi saat ini, berarti dia menggunakan konsep AIDA-nya itu di dalam satu link, di dalam satu website, nggak di satu kalimat caption-nya. Bisa jadi gitu. Strategi dia adalah membuat orang ngeklik aja nih, ngeklik, udah kebuka infonya, dia akan baca. Terjaring dengan konsep AIDA-nya di situ. Bisa jadi begitu. Yang penting orang ngeklik deh, masuk dulu ke website, bahkan mau nggak mau dia baca nih, website apaan sih gitu kan. Nah, dia akan jalankan konsep AIDA tuh di website-nya nanti. Gitu. Bisa jadi begitu dia strateginya. Call to action untuk ngeklik, nah habis itu baru AIDA lagi di website-nya. Ya, kalau website-nya ke WhatsApp, ya udah kita harus siap-siap chat. Jangan late respon kalau pakai strategi begitu. Karena ya orang cuma pengen penasaran klik doang sih. Klik apa sih? Itu doang sebenarnya. Nah, ini pengembangan dari strategi marketing ya. Jadi strategi marketing, kalau kita dengan kalimat mau tahu info terbaru yang membumi saat ini, silakan klik link di bawah ini. Berarti strateginya dia menggunakan media website atau menggunakan media platform lain yang menjalankan konsep AIDA-nya. Begitu, Teh Irma, yang bisa saya sampaikan penjelasannya ya. Bagus sih kalimat itu. Supaya orang langsung ngeklik aja. Perkara dia suka nggak suka kan tergantung dia nanti lihat di websitenya. Nah, lebih cocok lagi kalau kalimat itu di kolam yang udah kita bentuk. Misalkan kolam-kolam reseller, misalkan yang udah atau kolam-kolam UYM gitu kan, yang tertarik dengan UYM gitu kan, atau kolam-kolam yang itu senang dengan peluang bisnis. Nah, bisa aja dengan kalimat tersebut karena udah ada di kolam yang tepat. Jadi ibarat kolam itu udah ada apinya, tinggal kita kasih bensin aja, terus luar kebakar deh udah. Nah, begitulah kira-kira ya penjelasannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi lebih lanjut? Silakan Pak Bambang. Oke. Pak Bambang emang bisa mendengar dari jauh ya Pak ya?
Masya Allah. Pakai Bluetooth, Iya, Pak? Oke, iya, siap. alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Eh, oke. nggak, misalnya gini, kadang kan kita kalau dibombardir dengan segala konten itu akan jenuh lah untuk mengakali itu kan nggak mungkin. Misalnya seperti itu kan itu kan ada proses, apakah A, A, dari A langsung I langsung B langsung terus berlanjut atau berselang berapa jam atau berselang berapa hari atau bagaimana. Kalau waktu kan Oke. bisa kita sesuaikan. Ya. Ini udah berbicara tentang konsep marketing ya, konsep strategi. Nah, konsep strategi itu tergantung dengan dia ingin membangun channel marketingnya seperti apa. Nah, kita harus punya konsep channel marketingnya akan bagaimana. Kalau memperhatikan, ini kita harus sering-sering banget memperhatikan para marketer yang udah berhasil gitu kan. Nanti kita perhatikan mereka cara postingnya, waktunya, ya kalau perlu nyalakan notifikasi gitu kan supaya kita bisa memantau. Kontennya biasanya itu akan diatasi dengan konten-konten yang manfaat. Istilahnya covert selling. Covert selling itu kalimat yang isinya itu bukan menjuali, tapi lebih ke bercerita, tapi nanti akan diarahkan menjadi conversion. Nah, menjadi dikonversi menjadi pembelian gitu. Dikonversi menjadi bukan pembelian, dikonversi menjadi penjualan. Ya. Covert selling, namanya adalah covert selling. Film apa ya? Jadi belum gitu loh maksudnya. Ya, jadi covert selling itu kita berstorytelling, menceritakan tentang manfaat, tentang sebuah benefit, nah, tapi dengan pengalaman kita. Nah, nanti di ujungnya itu dengan kalimat konversinya. Nah, kalau bicara tentang waktu, misalnya dalam seminggu, nanti orang bosan nih dikasih terus kalimat kata-kata promosi, kalimat-kalimat promosi, walaupun dia bercerita, itu ujung-ujung promosi. Ya, itu harus ada selang-seling, memang. Jadi, konsepnya 3-1. 3 postingan yang membangun engagement, 1 postingan yang membangun promosi langsung. 3:1. Bisa aja yang pertama itu cuma branding siapa sih saya, atau branding tentang pengalaman hidup kita gitu kan, bisa menjadi inspirasi buat followers kita gitu kan, atau kita mengutip gitu kan kalimat-kalimat gitu kan yang itu dikaitkan dengan pengalaman kita gitu. Kenapa harus mengutip, nggak langsung posting aja terus nggak pakai cerita, karena itulah bedanya. Kalau kita mengutip, orang cuma sekedar lewat, tapi kalau ada bercerita dia akan stay, dia akan tetap fungsi attention dan interest-nya terjadi ya. Attention interest-nya kalau udah dapet, tinggal timbulkan hasrat itu di nanti yang 3-1 itu. Nah, di 1 itu timbulkan hasrat dan call to action-nya gitu. Jadi kalau udah berbicara tentang waktu selama seminggu misalkan, takutnya orang bosan nih dikasih kalimat-kalimat yang isinya promosi aja gitu kan, walaupun storytelling. Nah, kita harus selingin dengan konsep 3-1. Jadi 3-1 itu 3 itu berbicara tentang konten lain di luar promosi, bisa branding, engagement, ya, atau testimoni. Nah, tapi nggak perlu ada hubungi WA, bisa aja boleh ada hubungi, tapi nggak perlu ayo segera gitu. Nah, nggak perlu. Kalau udah ayo segera itu kalimat promosi, itu cocoknya nanti pas 3-1, strategi pas di satunya itu. Jadi 3 kali posting, 3-1 itu saya nggak batasin 3 hari ya, tapi 3 kali 1. Jadi 3 postingan, itu bisa aja dalam 1 hari, misalkan 3 postingan yang memuat tentang inspirasi, branding, testimoni gitu kan. Testimoni pun bukan testimoni untuk promosi produk, tapi testimoni sekedar menginspirasi orang bahwa dengan produk itu benefitnya dapat gitu kan. Nah, terus baru ketika udah 3 postingan itu di-publish, nah tinggal yang terakhir yaitu promosi. Promosi itu langsung jeder, dapatkan segera.
sekarang juga promosi, ya dapatkan juga diskon. Nah, itu udah kalimat promosi itu. Nah, begitu strateginya Pak Bambang. Jadi pakai strategi 3-1. 3 postingan di luar promosi dan 1 postingan promosi. 3-nya ini bukan 3 hari, bisa juga 3 kali, 3 hari bisa juga 3 kali postingan ya. Terus kalau kok banyak sih akun-akun yang promosi doang isinya, berarti ya itu lagi dikejar target, Pak. Kalau isinya banyak promosi berarti lagi dikejar target, gitu aja. Terus kalau ada postingan yang direkomendasi untuk ngiklan, jalanin tuh, karena biasanya akan lebih bagus algoritmanya. Jadi kalau kita posting tuh suka ada konten ini mendapatkan insight berapa persen gitu kan, lebih baik dari konten lainnya, iklankan gitu kan. Nah itu jalanin aja iklannya, 50.000 nggak apa-apa. Jadi daripada kita beli followers ya, 50.000 misalkan beli followers, tapi followers itu nggak aktif, nggak memberikan efek apa-apa, ya kita mendingan pasang ads aja, pasang iklan 50.000-nya, sekedar untuk orang tahu akun saya ini untuk jualan, akun saya itu ini ada loh akun atas nama BBM penghemat gitu, penghemat BBM gitu kan. Toh sama aja ketika kita 50.000 ini kita jalan yuk ke mana gitu kan, ke alun-alun, kita tawar-tawarin aja gitu kan produk ini, ada yang beli, nggak ada yang beli, ya terserah, yang penting udah ditawarin. Nah sama konsep menjalanin iklan gitu, 50.000 aja dulu deh gitu kan iklan, minimal nanti akan mungkin orang nge-like postingan kita. Sekarang orang nge-like atau ada interaksi like atau interaksi apa ya, kayak ngeklik gitu kan website, itu akan menjadi algoritma bagus. Kenapa menjadi bagus? Karena nanti postingan kita berikutnya akan muncul tuh di feed, di beranda dia gitu kan, akan muncul tuh di berandanya. Jadi kalau orang sampai nge-like, komen, itu biasanya akan direkomendasikan lagi oleh media sosialnya. Konten kita akan menjadi konten yang direkomendasikan ya. Maksudnya gimana? Ketika kita follow, misalkan follow ada 100 akun, kita nge-follow 100 akun. Nah, sering kan nemuin, kok yang muncul orangnya ini lagi ya, gitu kan, di beranda kita. Tapi pas kita lihat teman kita yang satu lagi, loh kok dia ada postingan baru yang ini. Ternyata yang membedakan adalah dia rajin posting, dan kita pernah nge-like, dan atau pernah komen, sehingga dia rekomendasiin terus untuk muncul di berandanya. Nah, begitu juga kalau kita jualan. Nah, kalau kita jualan, itu kita harus minimal posting terus setiap hari, atau orang mau nge-like atau komentar di postingan kita. Nah, kalau misalkan kita nggak punya kekuatan buat konten bagus, ya kita dengan konten iklan. Dengan fitur iklan, itu akan memicu orang untuk nge-like, atau minimal dia tahu, gitu kan. Minimal tahu akun kita. Itu sih saran saya untuk yang strategi gimana jalanin fungsi ads. Betul, kayak cuma ini terjadi kopi semua yang punyanya leader, terus suruh ngiklanin. Ya, itu namanya strategi ngebom. Dibom aja udah internet di media sosial. Bom gitu kan. Nah, itu nanti yang menang adalah brandnya, Viagra dikenal. Yang menang, pasti menang pertama itu adalah brandnya dikenal doang, Viagra. Tapi masalah belinya, tergantung rezekinya, dia mau kemana, terserah. Jadi materinya itu terserah dia mau beli kemana, itu dia terserah akan beli kemana, tergantung dengan rezeki kita gitu kan, rezeki udah diatur ya. Nah berarti nih benar-benar terjadi konsep rezeki itu udah haknya Allah mau ngasih ke siapa. Nah kalau kita ngikutin dengan kata-kata dari leader, ya otomatis begitu polanya. Ngebom, Viagranya yang menang, branding namanya dapat, tapi masalah beli, ya itu rezeki, untung-untungan, dapatnya kemana. Nah,
Nah, kalau dalam ads itu yang terpenting adalah penentuan minat, ya, penentuan minat dan penentuan waktu iklannya. Kalau mau bareng-bareng dengan mitra lain di bawahnya, ya otomatis bisa jadi akan diserang banyak pihak tuh. Orang bisa jadi malah jadi antipati, jadi resisten, menjadi menolak, menjadi bosan, apa sih ini gitu kan? Ya apa sih muncul terus gitu kan? Ya, itu jadi kesel orang dan brandnya cukup jelek nantinya. Itu strategi ngebom. Nah, kalau mau kita cari peminatan yang lain. Misal kita peminatan ke para pensiunan misalkan, atau kita peminatan lain ke mana, ke anak-anak SMA, atau lebih kecil lagi ke orang-orang yang tertarik dengan game gitu kan. Ya itulah peminatan, itu yang menentukan berbedanya kemana kita iklan kita tuh lari kemana gitu kan. Peminatan itu yang menentukan. Kalau nanti diarahkan juga sama peminatannya, ya udah itu akan terjadi konsep rezeki itu udah diatur. Tinggal kita pinter-pinter memasang waktunya kapan, dan siapa yang paling kuat pasang iklannya gede. Jadi modalnya gede. Itu nanti akan dimunculkan pertama oleh si Facebook atau Instagramnya. Gitu. Nah, oke, ya terputus-putus nih. Kayaknya ada box notifikasi. Oh, ada yang mau masuk. Siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa suara saya sudah cukup jelas belum? Oke, cek. Suara saya sudah cukup jelas. Sepertinya saya belum bisa terhubung lagi dengan lancar. Cek, suara saya sudah terdengar jelas belum? Halo Kak Sony. Masih terganggu. Ya, siap. Gimana? Ada yang ditanyakan? Ada suaranya ya? Cek, ada suara saya? Suaranya agak terhambat. Assalamualaikum Pak Sani. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Iya, setiap Pak Sani bicara Halo. tuh ada suara kresek-kresek, Pak. Halo, Pak. Oke, kalau sekarang jelas nggak? Suaranya sih jelas, tapi ada ikutan kresek-kreseknya. Apa handphone saya kali yang jelek ya? Sama. Oh, sama. Menerima Kurang tahu Ayla. nih.
Ya, tapi kalau dari saya sih mungkin headset sama ya. Oh, makin parah Ya, nih, berarti Pak. jaringan saya Iya, kayak saya menggema. lagi pilihkan dulu nih. Entah jaringan nih. Kayak menggema. Saya sih mau tanya yang tentang YouTube tadi sih. Oke, sekarang sudah cukup jelas. Nggak jelas. Nggak jelas juga. Halo, Suaranya sih jelas. Maksudnya, tapi nggak clear gitu. Kedengaran suara, tapi nggak clear. Iya, kalau tadi clear ya. Tadi. Iya, awal-awal tadi clear. Yang Siap. Pak Sani bilang clear. Jaringannya ya, Pak. Ya, jaringan saya ini yang bermasalah. Saya mau tanya yang tentang YouTube tadi Bapak sharing dong. Pak Sani sharing. Yang mana tuh? Yang tadi itu, yang katanya YouTube terakhir yang Pak Sani kirim. Apa sih yang 9 elemen ya? 9 elemen ya, Pak? Ya, kagak ada suaranya. Oke, yang percakapan ya, tips percakapan ya. Iya ya. Yang ada 9 elemen, tapi Pak Sani baru 5 ya, 5 atau 4 tuh. Saya malah nggak dari awal. Yang terakhir semalam itu tentang apa itu ya? Oke, ya jadi itu 9 tips untuk chatting. Jadi dalam Ya, itu percakapan maksud saya. bersama calon customer itu ada yang saya paling penting adalah yang paling diingat, jangan bertanya berkebalikan arah. Artinya tuh jangan sampai kita bertanya, Mas jadi beli atau enggak? Itu kan kebalikan arah. Nah, harusnya bertanya satu arah. Mas mau beli 1 atau 2? Mas mau beli sekarang atau besok? Gitu. Mas mau beli sekarang, saya antar alamatnya kemana? Gitu kan. Nah, jadi jangan sampai bertanya berkebalikan arah. Gitu. Itu tipsnya yang pertama. Yang kedua, dominasi percakapan. Dominasi percakapan itu artinya kan kita suka dengan calon pembeli itu suka nanya, Mas barang ini ready nggak? Oh ready. Warna merah ada? Ada. Nah, pola begini bukannya salah ya, tapi kurang tepat karena harusnya polanya itu adalah calon pembeli nanya, si penjual jawab dan tanya, gitu. Jadi harus selalu nanya balik, jangan sampai kita didominasi dengan pertanyaan dari calon pembeli, tapi kita tanya balik. Tanya balik yang jadi pembeli itu akan menjawab pertanyaan kita. Nah, itu akan mengambil alih dominasi percakapan kita. Ya, konteksnya memang harus diikuti dengan konteks percakapan atau lawan bicaranya siapa ya nantinya. Terusnya lagi, yang ketiga adalah selalu membalas pesan calon pembeli. Misalkan dia udah pesan terus cuma jawab oke. Nah, kitanya juga bingung kan mau balas apa. Kalau kita kasih bonus jempol, boleh aja kasih balasan jempol, tapi itu kurang berimpact, kurang impactful lah. Nah, yang berimpact adalah kalau dia jawab oke, kita jawab, baik Kak, terima kasih sudah memilih
toko kami misalkan, pesanan akan diantar segera ya. Kayak gitu kalau misalkan dia udah pesan. Terus kalau misalkan dia cuma jawab, kita udah biasanya orang pembeli akan jawab oke doang karena kita nggak nanya balik. Gara-gara tadi pola tadi yang mendominasi percakapan itu gagal, kan harus polanya calon pembeli nanya, penjual jawab dan tanya. Nah ini cuma jawab aja, nah, si pembeli akan jawab cuma oke gitu. Nah itu biasanya akan terjadi begitu. Nah kita harus buru-buru tuh dengan mengajukan pertanyaan agar percakapannya tetap lanjut. Gitu. Itu tips yang berapa ya? Udah 3 ya. Boleh minta itunya Pak, slide-nya Pak. Slide-nya ada nanti ya, bisa ya. Kayaknya udah pernah Makasih, saya Pak. jadi nggak di scroll aja Mas Tri, kayaknya ada deh. Apa? Udah ada bisa share bonus percakapan. Ada ya? Udah. Wah, kacau nih saya nih. Saya buka ya. Oke, ya itu tadi tentang materi kita sehari ini, bagaimana menuliskan promosi. Yang pertama kita harus pahami tujuan menulisnya apa, lalu kontennya ya, konten dalam sebuah tulisan itu memakai konsep atau kerangka tulisannya memakai konsep AIDA, attention, interest, desire, dan action. Lalu yang ketiga adalah tipsnya selalu menggunakan kalimat yang bermuatan emosi. Karena dengan kalimat kita mengandung emosi, itu akan menjadi lebih menarik dan orang ingin melihat lebih lanjut konten kita berikutnya. Biasanya begitu. Ya. Oke, itu kesimpulan dari saya tentang materi sore hari ini. Kalau ada yang masih bertanya, silakan saya berikan waktu 3 menit untuk bertanya kembali. Jadi bikin orang penasaran ya, Kok Sony. Itu Betul, intinya ya. Yap. Bikin orang penasaran, jadi orang membaca terus tag kita gitu. Ya. Dan ingin tahu lebih banyak. Ya. Nah, kalau udah terpancing dengan keingintahuan, pengen tahu lebih banyak, kita harus bisa mainkan emosinya. Emosinya kadang dibuat kaget, terkejut, ada yang dibuat pengen segera deh gitu kan. Nah, itu kita bisa mainkan emosi itu nanti. Ya, dengan kata urgent, bayangkan betapa senangnya, betapa indahnya, bayangkan betapa enaknya kalau kita hari Senin masih tiduran di kasur gitu kan. Misalkan gitu kan. Ya, banyaklah kalimatnya tergantung tujuannya nanti. Ya, lalu kalau untuk belajar secara otodidak, jadi kalau misalkan saya udah ikut terus-terusan nih belajar dengan Pak Sani tapi belum bisa belajar secara otodidak, yaitu mengikuti akun-akun yang selling juga ya, akun yang sering berjualan, sering sharing. Jadi bukan akun-akun yang sifatnya company, tapi akun yang sifatnya adalah dia affiliate atau reseller atau dia personal brand, diikutin. Nanti bisa tahu tuh perbandingan kata-katanya, penggunaan kalimatnya. Dan biasanya kalau kita udah baca, kita akan tersugesti sendiri pikiran kita untuk bisa menulis seperti yang kita baca. Gitu. Itu tipsnya ya, tips untuk belajar secara mandiri atau otodidak. Ikutin aja. Nanti juga akan terpancing untuk kita bisa menulis seperti mereka. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, masih ada waktu 1 menit. Iya Pak Sani, saya udah cek, Ya, ternyata yang materinya yang copywriting aja, yang di YouTube yang 9 tips saya menulis itu belum. Siap. Oke, ntar saya tambahkan ya di grup. Baik, terima kasih. Terus satu lagi Pak, itu kalau kita yang dibilang bawah sadar itu seperti bagaimana ya Pak? Kan awal-awal Pak Sani bilang pada saat berkendara, pada saat itu kan kita menyentuh alam sadarnya mereka gitu. Ya, jadi di dalam pikiran kita itu ada namanya filter kritis. Filter yang membuat kita berpikir 2 kali ketika menerima informasi.
itu namanya nanti ada namanya proses trans tulisannya ya. Nah, proses trans ini yang membuka filter kritis itu. Filter kritisnya terbuka. Jadi tanpa berpikir dua kali dia akan menerima informasinya. Nah, itu adalah memasuki alam bawah sadarnya. Sehingga pada saat trans, yaitu pada saat mengendarai kendaraan, pada saat apa lagi tuh, menelpon, pada saat apa lagi, nah itulah orang-orang yang kalau kita lihat korban-korban hipnotis itu terjadi pada kendaraan umum, gitu kan saat berkendara. Karena pikiran transnya itu terbuka, filter krisisnya terbuka, sehingga dia tanpa berpikir lebih lanjut dia akan terima informasi itu dan dia melakukan, gitu. Nah itulah saat-saat terjadinya trans atau filter krisis terbuka dan informasi masuk gitu aja ke alam bawah sadar kita. Begitu. Nah, alam bawah sadar kita bisa dimunculkan secara secara pakai formula itu dengan storytelling. Gitu kan. Storytelling itu membuka filter kritis. Filter kritis itu membuka dan informasi kita masuk ke alam sadar bawahnya, ke alam bawah sadarnya. Nah, kalau udah masuk ke alam bawah sadarnya, itu akan menguat ke dalam branding. Seperti ketika ditanya mobil apa yang dikenal, kalau sekarang sebutkan tipe mobil atau merek mobil. Nah, itu adalah masuknya brand ke alam bawah sadar kita. Nah, kalau nanti ditanya obat sehat di zaman pandemi apa? Nah, kalau bisa nyebutin B-Imun gitu kan, atau Innolife, nah berarti itu udah masuk ke alam bawah sadarnya dia. Kalau yang lainnya ya berarti brandnya masih ada, brand itu ada urutannya, urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga gitu. Begitu Pak Tri, jadi yang dimasukkan seperti penerima Ayla ya kok Sony. Wah keren nih, hebat. Penerima Ayla apa itu? Penasaran. Wah kalau ada yang tahu, oh itu mobil, oh keren, ingin tahu, tanya. Ya, Amin. itu tujuannya. Ya tujuannya didoain juga penerima Ayla. Betul. Ya, nah kalau udah masuk ke alam bawah sadar kita akan berbuat ke arah itu tuh nanti. Ya, secara alam bawah sadar kita kan kalau kita mau tidur merem ya. Ya udah kalau kita merem akan tidur gitu. Itu kan masuk ke alam bawah sadar. Ya, kalau dalam hal penulisan gimana, Pak? Pakai storytelling, Astri. Jadi storytelling itu membuat filter trends terbuka dan informasinya akan masuk. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Siap. Ya. Iya, tapi sayang Pak, suaranya putus-putus ya terakhir tadi. Aduh, kasihan kalau Pak Sandi ngulang lagi. Ya? Apa-apa, ntar rekamannya saya share deh. Mudah-mudahan rekamannya cukup jelas. Rekamannya sama kalau direkam. Oh gitu. Saya jarang. Juga. Oh gitu, sempat putus-putus ya. Oke, Masya Allah. Iya, makanya suka waktunya itu saya pasin sampai jam 5. Karena kalau jam 5 terkadang gangguan gini nih. Apalagi kalau malam sebenarnya. Ya, mudah-mudahan sih nanti gitu malah banyak yang pakai kali ya, Pak ya? Bisa jadi, internetnya banyak yang pakai. Orang-orang rumah pada datang gitu kan. Oke lah, makasih Pak Sandi. Siap, sama-sama Pak Tri. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas antusiasnya dan juga semangatnya belajar, karena dengan semangatnya belajar itu memberikan aura positif dan memberikan energi kepada kita semuanya. Dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan waktu, walaupun masih konser, tetap menyempatkan waktu belajar. Yang perlu kita ingat adalah belajar merupakan solusi hidup, sehingga jangan sampai berhenti belajar, ya belajar apapun, tapi kalau belajar bisa terprogram akan lebih baik. Oke, Bapak Ibu, kami segenap kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kalimat yang kurang berkenan. Mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat dan sampai ketemu di coaching online berikutnya. Ya, terima kasih Pak Bambang, Teh Irma, Bu Tari, Bunda Butaha dan Patri yang telah ikut belajar. Terima kasih juga kok. Oke, sama-sama ya. Terima kasih juga Pak Jani. Sama-sama Utari. Ya, sampai nanti ketemu nanti malam di kelas fast track ya, yang bagi yang ikut. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.